saudara. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara di tempat ini. Sudah hampir 2 tahun kita vakum ibadah secara tatap muka. Tetapi puji Tuhan, dari 2 minggu lalu sampai saat ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Walaupun masih kehadiran masih belum maksimal saudara, karena semasa pandemi hampir 3 tahun orang lebih betah di rumah. Orang tidak mau lagi keluar, merasa betah di rumah, tinggal buka channel YouTube sudah bisa mendengarkan khotbah-khotbah. Mau mencari pengkhotbah yang ngetop sekalipun ada banyak saudara. Tetapi saya mengucap syukur pada hari ini kita seberapa yang hadir, kita masih bisa berkumpul. Amin saudara. Amin. Saudara tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Kita sebagai orang percaya dan umat Kristen pada umumnya, pasti kita sedang menantikan atau mendambakan kerajaan Elohim, kerajaan Bapak Yahweh. Ketika kita menantikan kerajaan Bapak Yahweh, berarti kita mesti mempersiapkan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main saudara. Bukan sekedar hanya kita ini orang Kristen, kita sedang menantikan. Enggak begitu saudara. Tetapi benar-benar kita ini mengalami kerajaan Yahweh di dalam kehidupan kita hari lepas hari saudara. Untuk itu yuk, pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Carilah Kerajaan Elohim dan Kebenarannya. Carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Coba kita buka Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-32. Lukas 12 ayat yang ke-32, di situ dikatakan, janganlah takut, kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Nah saudara, siapapun bisa menjadi orang Kristen. Dengan cara apa? Siapapun bisa menjadi orang Kristen dengan cara mencantumkan Kristen di mana? Mencantumkan orang Kristen di KTP atau di ibadah rutin di gereja. Kita bisa mengatakan gue Kristen. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang Kristen saudara. Nah, kekristenan yang benar adalah kita ada di dalam Elohim dan Elohim ada di dalam kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa benar-benar kita sebagai anak-anak kerajaan Elohim saudara. Dan kita ini mengalami kerajaan Elohim di dalam kehidupan kita saudara. Amin. Itu yang harus kita resapi saudara. Nah, dengan perkataan lain, kita merasa sebagai anak-anak kerajaan dan bukan sekedar mendambakan kerajaan Elohim itu sendiri saudara. Saudaraku yang terkasih, Yesus memanggil murid-muridnya dengan panggilan apa sih? Tadi dalam bacaan ayat tadi, kawanan kecil. Yesus memanggil murid-muridnya dengan kawanan kecil. Ini menggambarkan sekumpulan domba yang sangat sedikit saudara. Tetapi dalam konteks ayat tersebut bukan sekedar hanya menunjukkan jumlah, tetapi juga menunjukkan pada kekuatannya. Kecil saudara, kecil. Nah, Yesus secara terus terang menyebut para muridnya dengan sebutan kawanan kecil, sekumpulan domba yang sangat lemah saudara. Jumlahnya dikit, kekuatannya tidak seberapa. Itulah kita saudara. Itulah kita saudara. Kita ini kawanan kecil saudara. Saudara, situasi yang terjadi di seluruh dunia pada hari-hari ini, di tengah situasi yang sekarang ini, maka kita melihat ada satu berkat yang Bapak Yahweh curahkan kepada gerejanya, yaitu mengembalikan kesadaran bahwa gereja adalah kawanan kecil. Nah, kita gereja GPF Suara Kebenaran ini kawanan kecil saudara. Jemaatnya enggak begitu banyak. Dulu awal mula
ibadah di persekutuan doa kasih karunia, kami ini berasal dari persekutuan doa Ibu. Persekutuan doa kasih karunia itu kebanyakan bapak-bapak, saya sendiri yang perempuan, dan semua bapak-bapak ini kebanyakan hamba-hamba Tuhan, saudara. Jadi melalui tempat ini mencetuskan hamba-hamba Tuhan yang sudah menyebar kemana-mana, saudara, yang sudah mendirikan ibadah-ibadah, saudara. Jadi saya nggak khawatir mau banyak mau sedikit, yang penting kita komitmennya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, barangkali kita terkecoh dengan jumlah yang besar dalam ibadah, saudara, khususnya pada event-event tertentu. Ketika kita mengadakan ibadah itu bisa dalam jumlah yang banyak, saudara. Saya mengambil satu perkataan dari pendeta besar, saudara, Priscilla. Kita jangan bangga ketika kita mengadakan acara yang hadir itu banyak. Jangan bangga. Itu malah buang-buang duit untuk memberi makan banyak yang hadir. Hadirnya kan hanya sekali doang. Setelah kita lewatin, nggak akan datang lagi, saudara. Hanya tamu, lewatan aja. Nah itu, saudara. Jadi lebih baik kita sedikit tetapi solid, saudara. Tidak ada yang salah, saudara, dalam jumlah jemaat yang besar, saudara. Bahkan saya sangat merindukan tempat ini besar, sehingga kita bisa pindah ke tempat yang lebih besar, saudara. Itu kalau boleh, saudara. Tuhan terus tambahkan jumlah gereja-gereja lokal itu dengan jemaat-jemaat, saudara. Karena dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu seperti ini, saudara. Kawanan kecil, saudara. Nah, dikatakan Bapak Yahweh menambahkan kepada mereka jumlah orang-orang yang diselamatkan, saudara. Tetapi di sisi lain, kita tetap tidak boleh menghapus kesadaran kita bahwa gereja, anak-anak Bapak Yahweh dipanggil itu dengan kawanan kecil, saudara. Kawanan kecil. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang makna yang terkandung dalam panggilan kawanan kecil ini, saya ajak saudara terlebih dahulu buka Lukas 12 ayat yang ke-32 yang tadi. Tuhan bilang apa, saudara? Jangan takut. Jangan takut. Bapak Yahweh bicara tentang kerajaan. Jangan takut, hai kawanan kecil. Kenapa Tuhan Yesus berkata jangan takut? Kenapa, saudara? Pasti ada alasannya. Kenapa Yesus bilang jangan takut? Karena Bapa Yahweh di surga telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kita jangan takut, karena Bapa Yahweh telah menyediakan tempat di surga. Kerajaan Bapa Yahweh, saudara. Nah, kerajaan apa, saudara? Ternyata disebut di ayat di atasnya, di ayat yang ke-31, di situ dikatakan apa? Namun carilah kerajaan Elohim, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara perhatikan. Namun carilah kerajaan Elohim, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara tentu hafal dengan bunyi ayat ini dalam versi Matius 6 ayat 33. Tapi saya memakai versi Lukas 12 karena ada beberapa penekanan, saudara, yang tidak ada di Matius, saudara. Lukas 12 ayat yang ke-32, Yesus katakan apa? Jangan takut kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Bapak Yahweh sudah suka sama kita, saudara. Yahweh berkenan kepada kita dan memberikan kerajaan itu kepada kita semua, saudara. Tetapi yang mengasihi Elohim, saudara. Nah, ternyata ayat 31 berkata apa? Namun carilah kerajaan Elohim, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara, antara ayat 32 dan 31 sepertinya ada kontradiksi, saudara.
Ayat 31 berkata, cari, namun carilah kerajaan Elohim. Kemudian ayat 32-nya berkata gini, saudara, Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Jadi yang jadi pertanyaannya, yang betul yang mana, saudara? Kita harus cari untuk mendapatkannya, atau kita tinggal nunggu dan Bapak Yahweh memberikan kerajaan itu, saudara? Nah, ini rahasianya, saudara. Kedua pernyataan Tuhan sebutkan itu sebenarnya dua ayat ini tidak bertentangan, saudara. Sebenarnya Bapak Yahweh berkata gini, saudara, Yahweh sudah berkenan untuk memberikan kepada kita, tetapi saudara harus tahu rahasianya untuk bisa mendapatkan kerajaan itu, saudara. Jadi kerajaan itu bukan kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri, saudara, atau bukan dengan hasil pencarian kita sendiri, melainkan itu dianugerahkan kepada kita. Namun untuk dapat anugerah itu, kita harus tahu rahasianya, saudara. Apa kira-kira rahasianya, saudara? Yang pertama, saudara, dari pembacaan ayat-ayat dalam Lukas 12, yang pertama, rahasia sebutan kawanan kecil. Kawanan kecil, saudara. Saudara, saat saya merenungkan ini, saudara, saya menangkap satu pesan dari perkataan Tuhan. Ketika Yesua berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Yesua tuh sedang menyadarkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, yang sangat lemah, saudara. Karena pada waktu itu orang Israel itu sedang dijajah oleh siapa, saudara? Oleh bangsa Romawi, saudara. Jadi dalam keseharian mereka adalah normal untuk melihat orang-orang Romawi itu setiap harinya seliweran di jalan-jalan, saudara, di mana-mana, saudara. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang lemah, saudara, tidak mampu untuk melawan orang Romawi, saudara. Maka wajar di dalam benak mereka, orang Yahudi itu tersimpan satu impian untuk membangun kekuatan untuk suatu hari kelak mereka itu bisa melawan orang-orang Romawi, saudara. Nah, Yesua ingin menyadarkan para muridnya bahwa bukan itu tujuan hidup mereka, saudara. Yesua berkata apa? Kamu adalah kawanan kecil. Saya menangkap pesan ini dari perkataan Yesua, yaitu sebagai anak-anak Elohim, kita ini harus rendah hati, saudara. Kita ini harus bergantung sepenuhnya kepada Bapak Yahweh, saudara. Jangan melalui kekuatan kita sendiri, saudara. Saudara tahu nggak kenapa Yahweh itu melarang Adam Hawa itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, saudara? Kenapa Bapak Yahweh melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Ada orang bilang begini, Ibu Priscilla, kalau makan buah itu manusia bisa berhikmat, tahu mana yang baik, tahu mana yang benar. Kenapa mesti dilarang untuk makan buah itu? Saya katakan kepada orang ini nggak ngerti. Kenapa Tuhan berkata kepada Adam, jangan makan buah itu? Bukankah dengan makan buah itu manusia itu jadi pinter, jadi tahu mana yang baik, mana yang jahat, saudara? Tuhan ingin manusia itu tahu mana yang baik, mana yang jahat, bukan dari hasil makan buah itu, saudara. Bukan, saudara. Tapi Tuhan ingin manusia tahu mana yang baik, mana yang jahat itu dengan bertanya kepada Bapak Yahweh. Jadi ketika kita ada masalah apapun di dalam kehidupan kita, terlebih dahulu kita harus bertanya kepada Bapak Yahweh, saudara. Bapak Yahweh ingin setiap hari kita itu bergaul dengan Bapak Yahweh. Tuhan ingin Adam setiap kali ambil keputusan itu tanya kepada Bapak Yahweh, saudara. Tuhan mengetahui kalau Adam makan buah itu, Adam
tidak lagi memerlukan Tuhan, saudara. Adam bisa mengambil keputusan sendiri. Maka Tuhan katakan apa? Saat engkau makan, engkau pasti mati. Apa arti mati dalam ayat tersebut, saudara? Putus hubungan dengan Bapak Yahweh, pudar kemuliaan Bapak Yahweh, saudara. Makanya Bapak Yahweh menurunkan putranya Yeshua HaMashiach agar menjadi jembatan untuk kita kembali berhubungan dengan Bapak Yahweh, saudara. Manusia akan tidak merasa perlu Tuhan lagi. Itu maksudnya, saudara. Dan itulah Yeshua katakan kepada murid-muridnya, kamu kawanan kecil. Kamu ini kawanan kecil, artinya bahwa kita tidak punya kekuatan dari diri kita sendiri. Kita ini makhluk yang sangat lemah, saudara. Saudara, pandemi COVID-19 sudah hampir 3 tahun, itu merontokkan semua kesombongan, saudara. Pandemi 19 meluluhlantakkan semua benteng kekuatan yang sudah dibangun manusia di berbagai bidang kehidupan, saudara. Banyak pengusaha yang hancur, banyak orang yang tidak bisa bekerja karena di PHK. Memelas sekali, saudara. Tetapi itu ada maksud Tuhan, saudara. Para pemimpin bangsa mengantisipasi kemungkinan terjadi wabah serupa, sehingga terjadi keadaan yang darurat dalam bidang-bidang kehidupan manusia, saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan adanya COVID-19 ini, saudara? Kenapa kita harus pakai masker, saudara? Kenapa kita harus tinggal di rumah? Kenapa kita harus cuci tangan, saudara? Semua ada maksud Tuhan. Kita pakai masker untuk apa sih? Untuk apa kita pakai masker? Kalau secara manusia agar tidak tertular, agar tidak kena debu. Tetapi kalau secara rohani, kenapa Tuhan suruh kita pakai masker? Agar kita tidak pernah berpikir negatif, agar kita tidak pernah berbicara yang tidak senonoh kepada orang-orang, saudara. Kenapa kita harus cuci tangan? Kita harus suci di hadapan Bapak Yahweh. Kenapa kita harus diam di rumah? Agar kita terus menghadirkan hadirat Tuhan setiap saatnya, saudara. Itu, saudara, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi di seluruh dunia, saudara. Nah, kita ini kawanan kecil. Kita harus tetap bergantung sama Bapak Yahweh. Dan kita ini harus merendahkan diri, saudara. Dosa pertama di alam semesta adalah kesombongan, saudara. Akar dari semua dosa adalah apa, saudara? Kesombongan, saudara. Ada orang bertanya lagi gini, bukankah di kitab suci mengatakan akar dari segala dosa adalah cinta akan uang? Benar nggak, saudara? Akar dari dosa adalah cinta akan uang. Benar nggak? Bukan, saudara. Baca baik-baik bunyi natsnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dikatakan apa? 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi akar dari kejahatan itu bukan dosa, saudara. Bukan dosa, saudara. Maksudnya apa? Akar dari segala kriminalitas itu ujung-ujungnya pasti uang, saudara. Kenapa ada perampok? Kenapa ada pemboman? Ada pembunuhan? Karena masalah perut, karena masalah uang, saudara. Tapi akar dari segala dosa, kalau kita bicara dosa, lebih luas dari sekedar kejahatan kriminalitas, saudara. Akar dari segala dosa adalah apa tadi? Kesombongan, saudara. Itulah ketika si Hilen ben Sakar, salah satu penghulu malaikat di sorga, itu memberontak kepada Bapak Yahweh. Kenapa dia memberontak, saudara? Karena kesombongan. Dia mau menyamakan Bapak Yahweh, saudara. Tiba-tiba dia berpikir gue bisa menjadi Bapak Yahweh. Mungkin dia berpikir, jika hanya begitu aja, aku juga bisa kok jadi Tuhan.
Itu kesombongan, saudara. Itu kesombongan, saudara. Makanya Yesus sekali lagi berkata kepada murid-muridnya, kamu ini kawanan kecil. Jumlah boleh bertambah, tapi tetap bilang kamu kecil. Kamu tidak punya apa-apa. Jadi yang pertama adalah pertahankan kerendahan hati kita, saudara. Jaga kemurnian di hadapan Bapak Yahweh. Tetap kehidupan kita itu bergantung kepada Bapak Yahweh. Banyak uang, pangkat tinggi, relasi banyak, semua itu tidak menolong kita, saudara. Semuanya itu fana nantinya, saudara. Begitu kehidupan kita selesai dipanggil Tuhan, habis semua. Itulah fana, saudara. Jadi kitab Pengkhotbah sebenarnya adalah kitab yang memberitahu kepada kita bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah fana semuanya, saudara. Jadi tidak ada kekuatan apapun di dalam diri kita yang bisa bertahan lama. Semuanya itu pasti akan runtuh, saudara. Jadi kita perlu bergantung kepada Bapak Yahweh. Kawanan kecil, kita harus rendah hati. Jaga ketulusan, jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Kalau kita ini adalah kawanan kecil. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, apa rahasia agar Bapak Yahweh menganugerahkan kerajaan surga dari pembacaan ayat-ayat dalam Lukas 12? Lukas 12 ayat 31, 32 sepertinya bertentangan, saudara. Ayat 31, carilah kerajaan Elohim. Kemudian ayat 32-nya, Bapa memberikan kepadamu kerajaan itu. Saudara, ini rahasianya, saudara. Ayat 31, ayat 32 diapit oleh dua pengajaran penting di atasnya, saudara. Hal yang pertama yang saya bagikan adalah kita ini kawanan kecil, saudara. Nah, yang kedua, apa rahasia supaya kerajaan sorga itu bisa menjadi perkenanan Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita, saudara? Yang kedua, kalau kita memperhatikan pesan-pesan Bapak Yahweh, petunjuk Bapak Yahweh, ayat di atasnya, coba saudara, ayat 22 sampai 30. Ayat 22 sampai 30 di situ dikatakan apa? Coba ada yang bisa bantu baca nggak? Dari Lukas 12 ayat 22 sampai 30. Coba ada yang bantu baca. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 30. Ayat 22. Firman Tuhan, carilah kerajaan Elohim. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan hidupmu, kamu akan makan apa, ataupun dengan tubuhmu, kamu akan memakai apa. Hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuhmu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, yang pada mereka tidak ada gudang ataupun lumbung, tetapi Elohim memberikan mereka makan. Betapa kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Dan siapakah dari antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada umur hidupnya? Jadi, jika kamu tidak sanggup sedikit pun, mengapa kamu khawatir mengenai selebihnya? Perhatikanlah bunga-bunga bakung, bagaimana mereka bertumbuh. Mereka tidak berjeri lelah dan bahkan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Ayat 28, dan jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke perapian, Elohim mendandaninya dengan rupa demikian rupa, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang beriman. Ayat 29, dan kamu, janganlah kamu mencari apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah menjadi cemas. Ayat 30, sebab bangsa-bangsa di dunia mencari semua hal ini, tetapi Bapamu mengetahui bahwa kamu memerlukan hal-hal itu. Amin, amin. Jadi yang kedua, agar kita mengalami kerajaan Bapak Yahweh, jangan khawatir,
Jangan khawatir akan hidup kita, saudara. Amin. Jadi jelas sekali ayat 31, 32 ini bukan ayat yang tiba-tiba muncul begitu aja, saudara. Melainkan ayat 31, 32 muncul di tengah-tengah percakapan Bapak Yahweh tentang jangan khawatir. Saudara, kekhawatiran itu akan membuat hidup kita itu tidak bisa melihat kemuliaan Bapak Yahweh, saudara. Kekhawatiran akan menghalangi mata rohani kita untuk melihat betapa Bapak Yahweh yang kita sembah itu dahsyat, saudara. Amen. Kita sebagai manusia boleh aja khawatir, saudara. Wajar karena kita masih manusia. Saya pun kadang suka khawatir. Tetapi kekhawatiran itu jangan sampai berlebihan, saudara. Sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Jangan, saudara. Saya kadang kalau merasa, aduh Tuhan gimana ya, merasa khawatir, cepat-cepat kita ya paling nggak berdoa atau memuliakan Bapak Yahweh, sehingga kita rohnya kita bangkit kembali. Atau mungkin kita bisa telepon, misalnya kita telepon kepada Ibu Pauline, Ibu Pauline tolong dong dukung doa aku lagi khawatir. Saya seringkali berkomunikasi dengan teman-teman sepelayanan. Kalau mungkin saudara dalam keadaan lemah atau saya dalam keadaan lemah, coba cari teman yang bisa mendukung di dalam doa, saudara. Sehingga rasa kekhawatiran kita itu tidak berlebih-lebihan, saudara. Saudara, contoh ada ilustrasi, saudara. Ada seorang jemaat yang sudah lama rindu ayahnya itu untuk bisa mengenal Bapak Yahweh, saudara. Nah, jemaat ini berdoa kepada Tuhan sampai dia berpuasa agar bapaknya ini boleh datang untuk mengenal kebenaran, saudara. Puji Tuhan Yesua, saudara. Tiba-tiba ayahnya ini minta diajak ke gereja. Betapa bahagianya hati si anak ini, saudara. Nah, ketika mereka ibadah, kebetulan gereja anak ini adalah gereja yang sangat besar sekali, saudara. Duduknya pas ada di tengah-tengah, saudara. Sehingga ayahnya ini tiba-tiba mungkin berkata dalam hati, aduh cilaka. Bagaimana dia melihat di atap gereja itu pas ada di kepalanya dia tuh lampu kristal itu yang sangat besar sekali, saudara. Kemudian dia berkata, aduh kalau sampai lampu itu jatuh, bagaimana kalau sampai kena kepala? Dia mulai khawatir, saudara. Sehingga ayahnya ini tidak konsen di dalam ibadah. Sampai kemudian ibadahnya selesai, si ayah tidak menyadari, si anak ini bertanya, Bapak, bagaimana tadi ibadahnya? Papanya menjawab, sepanjang Papa ibadah, Papa mikir lampu yang ada di plafon itu, bagaimana kalau lampu itu jatuh? Gitu loh, saudara. Nah, saudara, ketika saya mendengar cerita ini, kita khawatir dalam banyak hal, saudara. Padahal belum tentu itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Yesua katakan, jangan khawatir. Jangan khawatir, bukan berarti kita ini santai-santai, berhela-hela. Enggak, saudara. Kita abaikan tanggung jawab kita. Bukan itu maksudnya, saudara. Tapi jangan khawatir itu menyangkut sikap hati, iman kita kepada Bapak Yahweh, saudara. Saudara, ketika saya ditinggal oleh suami, saya khawatir. Pasti saya khawatir. Karena sampai sekarang saya nggak punya pemasukan, saudara. Kamu kan dapat apa, uang dukanya banyak, kalau walaupun sekalipun, kalau tidak ada pemasukan pasti akan habis. Bullshit kalau nggak habis, kalau nggak ada pemasukan. Nah, kadang kehidupan saya, aduh Bapak Yahweh gimana ke depannya ya, aduh udah deh. Kalau kita pikirin pasti akan khawatir. Tapi seperti lagu tadi, bunga-bunga di bakung ya, bunga-bunga di bakung, di ladang, tetap dipelihara oleh Bapak Yahweh. Apalagi kita anak-anak kesayangannya. Saya percaya
kehidupan saya saat ini, walaupun saya nggak bekerja lagi, nggak ada pemasukan, tetapi saya percaya kalau kehidupan saya itu dipelihara oleh Bapak Yahweh. Amin, saudara. Amin. Kalau saya lagi, kadang si Ibu Pauline kadang, aduh, Ibu Priscilla lagi ngapain ya? Dia telepon saya, dia komunikasi sama saya. Kadang saya bisa nangis di hadapan dia. Tapi dia selalu menguatkan saya. Nah, itu gunanya teman, saudara. Gunanya teman, kita saling topang di dalam doa, saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kenapa, saudara? Karena Yesus katakan apa, saudara? Apakah dengan kekhawatiran saudara, saudara bisa bertambah sejengkal kehidupan saudara? Nggak bisa, saudara. Apa kekhawatiran akan menambah kebaikan? Enggak juga. Kekhawatiran tidak mendatangkan manfaat apapun di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir. Percaya saja kehidupan kita ini kepada Tuhan, saudara. Dulu ketika saya ditangkap Tuhan, saya lari-lari dulu sama Tuhan. Saya nggak mau, karena saya orang yang penuh dengan hura-hura. Dari satu mall ke mall lain, dari nongkrong di sini, nongkrong di sana, ngerjain orang, itu kehidupan saya dulu. Tetapi ketika Tuhan tangkap, saya menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Saya tidak memikirkan, saya belum sempat memikirkan jauh ke depan, ternyata Tuhan sudah memikirkan jauh ke depan untuk kehidupan saya. Dan sampai detik ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan saya. Dan bahkan saya selalu menerima keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan saya yang tidak pernah saya duga, saudara. Haleluya. Ketika Tuhan memberkati kehidupan saya, Tuhan pun bisa memberkati kehidupan saudara. Amin, saudara. Dalam keadaan sulit karena COVID-19, banyak orang di PHK, lapangan pekerjaan ada pengurangan karyawan, semua kena dampak, sehingga kita semua mengalami situasi yang sangat sulit saat ini, saudara. Mau orang susah, mau orang kaya, semua kena dampaknya. Kalau orang kaya mungkin, kalau orang yang kaya-kaya banget mungkin dampaknya nggak begitu terasa. Tetapi kita yang biasa-biasa aja tuh dampaknya itu terasa banget, saudara. Apa-apa sekarang sulit sekali. Nah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan pelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Apa rahasia agar Bapak Yahweh menganugerahkan kerajaan sorga dari pembacaan dalam Lukas 12 ini? Melepaskan rasa punya. Melepaskan rasa punya. Apa sih melepaskan rasa punya? Tadi di awal saya katakan ayat 31, 32, kalau kita perhatikan keseluruhan perikop ini dibuat dari ayat 22 sampai 30. Dan kemudian ditutup dengan diapit ayat 33 dan 34. Nanti saudara baca sendiri di rumah, karena ayat-ayat ini kalau saudara bacanya asal-asal nggak mengerti, saudara. Nah, diapit ayat 33, 34. Ayat 33, 34 ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Coba kita baca ayat 33. Juallah yang menjadi milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagi dirimu kantong-kantong uang yang tidak dapat menjadi usang, suatu harta yang tidak akan habis di surga. Tempat pencuri tidak dapat mendekat, dan bahkan ngengak pun tidak dapat merusaknya. Ayat yang ke-34. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Saudara, jika saudara menyimak ayat 32, 33, 34 ini kontradiksi, saudara. Kebalikannya dari ayat 22 sampai 30, kalau ayat 22 sampai 30, Yesua bicara jangan khawatir. Secara logis tertuju pada orang-orang yang tidak mampu. Kenapa, saudara? Yesua berkata jangan khawatir. Tetapi di ayat 33 sampai 34 kebalikannya, saudara. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang punya, saudara. Yesua berkata apa? Jual segala milikmu. Perhatikan, saudara.
Ayat 22 sampai 30 bicara jangan khawatir. Lalu ayat 31 sampai 32 bicara tentang kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kawanan kecil, saudara. Kemudian ayat 33 sampai 34 bicara tentang jual segala milikmu dan sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Di sini ada rangkaian yang tidak terpisahkan, saudara. Ada keterkaitan yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, agar kita dapat merasakan kerajaan Bapa Yahweh, maka kita harus melepaskan rasa punya, saudara. Kita harus melepaskan rasa punya. Sekarang ini yang berbahaya bukan punya harta, saudara. Yang berbahaya ini adalah rasa punya harta, saudara. Enggak punya harta tetapi merasa punya harta, saudara. Rasa punyanya itu membuat orang menjadi sombong, saudara. Merasa tidak butuh Tuhan. Di sini bukan menuju pada nominal hartanya, saudara. Di sini hanya lebih menuju kepada sikap hati, mentalitas. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Saudara punya banyak harta, silakan. Saudara mempunyai banyak mobil, silakan. Saudara punya banyak uang, silakan, bagus itu. Tapi rasa punya itu yang berbahaya, saudara. Rasa punya itu yang berbahaya. Misalnya, saudara, saya membawa uang yang sebenarnya bukan milik saya. Dalam kantong plastik, saya membawa uang yang sebenarnya bukan milik saya. Tapi karena uang tersebut ada di tangan saya, maka saya dengan pedenya merasa, ini uang gue loh, ini uang gue loh. Saya merasa ada kekuatan, saudara. Saya merasa ada power karena adanya uang yang di tangan saya. Tidak salah, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Tapi rasa memiliki berkat itu yang berbahaya, saudara. Padahal kitab suci berkata apa, saudara? Setiap berkat yang Bapak Yahweh berikan, kita hanya mengelola, saudara. Suatu hari kita akan bertanggung jawab kepada Bapak Yahweh, saudara. Nah, Yesua berkata jual. Ini tantangan loh, saudara. Saya baca baik-baik ayat ini. Apa yang kamu punya, jual. Masih ingat nggak, saudara? Ada satu orang Farisi, masih muda, dia seorang rohani menurut ukuran orang Yahudi. Masih ingat nggak ceritanya? Coba kita buka Markus 10. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ayat 17-nya di situ dikatakan apa? Dan ketika dia keluar ke jalan, seseorang dengan berlari, perhatikan, saudara, seseorang dengan berlari dan berlutut kepadanya, menanyakan dia, guru yang baik, perhatikan ya, guru yang baik, aku harus melakukan apa agar mewarisi hidup yang kekal? Coba saudara perhatikan, dia lari, mungkin larinya kencang sekali kejar Yesua. Begitu ketemu Yesua langsung apa? Langsung berlutut dan bertanya. Orang ini heboh banget kalau saya baca ayat ini. Orang ini kok heboh banget sih, sampai saya kadang tersenyum sendiri, heboh banget. Kemudian dia bertanya, guru yang baik, aku harus melakukan apa agar aku mewarisi hidup yang kekal? Rupanya Yesua tidak terlalu senang disebut guru yang baik. Bagaimana saya bisa katakan demikian kalau Yesua tidak senang disebut guru yang baik? Dari ayat 18, saudara, di situ dikatakan apa? Dan Yesua berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Nah, ini yang dipersoalkan. Pernyataan anak muda ini ditantang balik oleh Tuhan Yesua, saudara. Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Kemudian ayat 19-nya, engkau mengetahui perintah-perintah ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, hormatilah ayah ibumu. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepadanya, guru, aku telah mentaati semuanya itu sejak masa mudaku. Dan seraya memandang kepadanya, Yesua mengasihinya dan berkata kepadanya, satu hal padamu yang masih kurang, pergilah,
Jualah sebanyak apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Dan marilah ikutlah aku sambil memikul salib. Nah saudara, mendengar perkataan Yesua, anak muda itu akhirnya bagaimana saudara? Sedih, kecewa, kemudian pergi saudara, karena dipikirnya persoalan ini terlalu besar bagi gue. Apa Tuhan Yesus seperti itu sih? Mungkin seperti itu saudara. Ayat 22-nya saudara. Namun karena sedih atas perkataan itu, pergilah dia dengan murung, sebab ia memiliki banyak harta. Saudara, cerita ini sangat menarik banget saudara. Kenapa saudara? Jika saudara perhatikan di ayat 17 tadi, dia kenapa saudara? Dia berlari kejar Yesua sampai bikin heboh, berlutut dan berkata, "Guru, engkau baik." Tapi di ayat 22 dia kecewa sama Tuhan. Cuma beda 5 ayat loh saudara. Kemudian kecewa saudara. Beda 5 ayat. Tadinya di ayat yang keberapa tuh, 17, dia sangat menggebu-gebu kejar Yesua. Di ayat 22 dia kecewa dan pergi. Beda 5 ayat saudara. Kenapa dia seperti itu saudara? Saya ingin menggarisbawahi hal ini dengan serius saudara. Yaitu kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita baiknya kita menabur saudara. Kita belajar menabur saudara. Saudara, dalam situasi sulit seperti ini, banyak orang itu egonya itu lebih besar saudara. Muncul egonya masing-masing saudara. Hanya memikirkan diri sendiri saudara. Lihat aja, masker saat lagi heboh-hebohnya COVID, masker diborong, harga mahal pun diborong saudara. Di supermarket rak-rak itu kosong. Kenapa saudara? Karena tindakan penyelamatan diri sendiri. Tidak mau lagi memikirkan orang lain saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita belajarlah menabur saudara. Waktu awal-awal COVID, orang-orang pada borong-borong masker, saya mah tenang-tenang aja lah, ngapain gitu loh. Kita tuh ada di rumah, jadi nggak perlu maskeran gitu loh. Sampai teman-teman saya jual masker satu box yang harusnya harganya paling berapa ribu doang, bisa dijual jutaan loh saudara. Dan laku lagi saudara. Bayangin, sampai ada orang yang untungnya itu sampai ratusan juta. Nah ketika sudah COVID-nya sudah mulai mereda-mereda, tumpukan masker masih tertumpuk tuh di teman-teman aku tuh gitu loh. Rugi kan gitu, sayang kan saudara. Saya mau tutup khotbah ini dengan cerita saudara. Jika saudara bermain di sosmed, banyak status di beranda saudara mungkin, atau di beranda saya terutama, itu tentang membahas tentang hamba Tuhan, tentang kolekte, tentang perpuluhan saudara. Ada beberapa gereja yang memberikan nomor rekening supaya jemaat barangkali ingin memberikan persembahan. Karena kan tidak ada kolekte waktu pandemi terjadi ya saudara. Selama 3 tahun kan kita ibadah secara online saudara. Jadi tentu nggak ada kolekte, nggak ada perpuluhan saudara. Yang kena dampak-dampaknya itu gereja-gereja yang besar-besar yang di mall saudara. Jadi jika ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, kolekte, itu bisa ditransfer saudara. Nah di status Facebook yang di share itu banyak sekali bernada sinis saudara, mencela, menghakimi, kemudian mengejek habis-habisan hamba-hamba Tuhan saudara. Tulisannya apa saudara? Macam-macam di beranda saya tuh saudara. Gembala matre, gereja yang dipikir uang melulu. Saya tidak pernah komen saudara. Saya tidak pernah komen kalau ada hal-hal seperti itu. Saya hanya sedih aja saudara. Kok orang Kristen seperti itu sih gitu loh. Kalau nggak mau memberi, lebih baik apa sih saudara? Lebih baik diam saudara. Lebih baik diam daripada berkomentar panjang lebar tapi memberi pun enggak saudara. Itu yang ngeselin saudara. Seperti begini, orang kaya ngatur. Kalau orang kaya ngatur, kalau keluar duit nggak masalah. Udah kaya ngatur nggak keluar duit, itu nyebelin saudara. Itu loh.
Saya mempunyai teman hamba Tuhan yang ibadahnya kontrak seperti kita ini kan. Kita ini boleh dikatakan ngontrak satu ruangan ini. Walaupun selama hampir 2 tahun nggak ibadah, jangan kira saya nggak bayar, saudara. Saya tetap bayar, saudara. Saya tetap bayar sebulannya, saudara. Dan itu nggak kecil buat saya, saudara. Saya bilang kan nggak ibadah, kok harus bayar? Oh iya, ternyata saya punya hikmat juga, kan kita harus bayar abodemen listrik, air, gitu loh. Kan nggak seberapa itu, tapi udahlah, tetap saya bayar. Tetap saya bayar. Tapi setelah kesini-sininya, saya udah nggak punya penghasilan, udah saya kurangin sendiri aja. Saya kurangin sendiri aja, bodo amat deh. Tetapi tetap aja puji Tuhan diterima, saudara. Nggak tahu deh nih, ketika kita nanti ibadahnya secara rutin, apakah dinormalkan kembali bayarannya, saya juga nggak tahu. Tetapi satu hal yang saya yakini, Bapak Yahweh tetap memelihara kehidupan saya. Saudara, jadi saudara, gereja ada ibadah atau tidak ada ibadah, itu yang namanya pembayaran harus tetap dibayar, saudara. Sehingga beberapa hamba Tuhan itu mulai bingung, saudara. Ingin menyampaikan ke jemaat, rasanya nggak enak hati, saudara. Karena jemaat pun banyak yang sedang bergumul, saudara. Kadang orang Kristen itu tabu bicara tentang uang, saudara. Sebenarnya gereja tidak perlu tabu bicara tentang uang, karena apapun, pelayanan apapun membutuhkan uang, saudara. Jadi ketika saya baca status di beranda saya itu sedih banget. Kenapa, saudara? Karena banyak orang hanya bisanya menghakimi tanpa memikirkan lebih luas lagi, saudara. Lihat gereja-gereja yang besar-besar, itu dampaknya sangat luar biasa, saudara. Gereja yang di dekat rekan-rekan saya itu sebulannya bisa harus mengeluarkan 25 juta sampai 50 juta sebulannya, saudara. Sedangkan pemasukannya yang misalnya gedungnya untuk disewakan untuk wedding atau untuk apa, itu udah nggak ada lagi, saudara. Nah itu, saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Bapak Yahweh, kita harus belajar menabur, saudara. Saya pribadi, ketika saya baca polemik itu, percakapan di medsos, terjadi pro dan kontra, saudara, maka saya mengambil kesimpulan begini, saudara. Anak-anak Bapak Yahweh harus belajar menabur, saudara. Seberapapun yang bisa saudara tabur, saudara. Jangan dilihat dari jumlah besarnya apa yang saudara tabur. Yang penting saudara komitmen untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, sebagai ayat penutup, saudara, Kejadian 26 ayat yang ke-12, di situ dikatakan apa? Dan Iskak menabur di negeri itu, dan dalam tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat, dan Yahweh memberkati dia. Maka menaburlah Iskak di negeri itu. Di negeri itu di mana, saudara? Coba baca sekali lagi, Kejadian 26 ayat 12. Dan Iskak menabur di negeri itu, dan tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat, dan Yahweh memberkati dia. Maka menaburlah Iskak di negeri itu. Di negeri mana, saudara? Kalau saudara baca kisah ini keseluruhan, Iskak itu di tanah mana tadi? Filistin. Iskak tinggal di negeri orang. Dia sebagai orang asing, sebagai orang yang tidak punya hak apa-apa, saudara, yang bisa suatu saat harus pindah ke tempat lain, saudara. Saudara tentu tahu bagaimana karakter orang Filistin, saudara. Tapi kitab suci berkata apa, saudara? Menaburlah Iskak di tanah itu. Nah, saya menggambarkan kita hari-hari ini seperti seakan-akan kita ini seperti Iskak, saudara, yang ada di tanah Filistin, saudara. Saya tidak bicara negara, saudara, tapi situasi seperti Iskak di tanah Filistin itu berat, saudara. Gak enak, saudara. Gak menentu, saudara. Tidak ada jaminan untuk hari esok, saudara. Tapi Iskak tetap menabur, saudara. Saya memberi dorongan kepada saudara dalam kasih Tuhan Yesus, tetaplah menabur, saudara.
Mengapa saudara? Karena Bapak Yahweh sedang menguji kita. Saya percaya pandemi COVID-19 ini ujian Bapak Yahweh untuk menguji kehidupan kita saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, tetaplah menabur, karena ada mata Bapak Yahweh di sorga itu melihat, yang menghargai setiap jerih lelah kita saudara, yang menghargai setiap taburan kita saudara, yang menghargai perbuatan iman kita saudara. Saudara, inilah 3 hal yang saya bagikan pada siang hari ini untuk saudara. Yang pertama tadi apa saudara? Tetap rendah hati. Kita ini adalah kawanan kecil saudara. Yang kedua, jangan khawatir, jangan takut. Yang ketiga saudara, tetap menabur, tetap berbuat kebaikan, karena Bapak Yahweh adalah Bapak Yahweh yang membalas kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Bapak Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini, bahwa kami adalah kawanan kecil ya Bapak. Ampuni kami kalau kami sudah menjadi orang yang sombong, karena kami merasa hebat dalam segala hal ya Bapak. Wabah pandemi COVID yang Tuhan izinkan terjadi menghancurkan kesombongan kami. Kami sadar ya Bapak, kami ini bukan siapa-siapa. Firman-Mu pada Sabat siang hari ini menyadarkan kami bahwa kami ini adalah kawanan kecil. Kami perlu Engkau ya Bapak. Ajar kepada kami untuk kami belajar menabur, untuk kami memikirkan orang lain. Dan biarlah firman-Mu terus memperbaharui kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus ya Bapak. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan kudus Tuhan, ampuni terlebih dahulu kesalahan-kesalahan kami ya Bapak. Ampuni kami Tuhan, kalau kami ada salah kepada Engkau Tuhan, sehingga kami layak duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan pada perjamuan kudus di Sabat siang hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bentuk hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Bentuk kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap merasa rendah hati Tuhan, dan kami belajar menabur Tuhan, sehingga kehidupan kami terus diberkati oleh Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, kami siap untuk perjamuan kudus ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita perjamuan kudus. Saya minta pelayan Tuhan. Nyanyi ya. Sucikan aku, darah-Mu Yesua bebaskanku, darah-Mu Yesua ubahkan aku, ku dijadikan baru. Yang sudah menerima, mari bangkit berdiri. Darah-Mu Yesua sucikan aku, darah-Mu Yesua bebaskanku, darah-Mu Yesua ubahkan aku, ku dijadikan baru.
lagi darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan saudara melebihi dari kepala kita. Saudara, roti yang ada di tangan adalah tubuh Yesua yang telah mati untuk menebus jiwa-jiwa kita. Ini membuktikan betapa kasih Elohim kepada kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dihianati, dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur dia memecah-pecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesua? Sebelum kita memakannya, saya minta Pak Wim untuk berdoa. Diberkatilah apa yang Haleluya. Elohim Abraham, Ishak dan Israel. Sungguh besar kasih-Mu, Bapa. Amin Tuhan. Sehingga apa yang di tangan kami saat ini Iya. adalah satu tanda bukti kasih sayang Bapa bagi kami. Lewat tubuh ini kami diperdamaikan, Bapa. Kami yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Bapa yang melayakkan kami. Ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya kawanan kecil ini Bapa Iya. berkati, sebagaimana Engkau berkati ke-12 murid. Amin. Tidak kebetulan dalam ruangan ini ada 12 murid. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Amin Tuhan. Biar apa yang Bapa teruskan bagi kami akan kami saksikan sepanjang hidup kami. Haleluya. Bahwa dengan kami menerima tubuh ini, kami menyaksikan kematian Yeshua HaMashiach Haleluya. sampai kedatangan yang kedua kali. Amin Tuhan. Yaitu kematian kedagingannya. Dan kami semua akan mematikan kedagingan kami Bapa, supaya kami boleh diubah menjadi Elohim Adam. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach, yang telah mengatakan sudah selesai. Amin. Kami menerima tubuh Yeshua HaMashiach. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan anggur ini melebihi dari kepala kita. Saudara, anggur ini adalah darah Yesua yang telah tercurah di atas kayu salib. Hal ini mengandung arti bahwa darahnya juga menyembuhkan segala sakit penyakit dan membatalkan segala kutuk nenek moyang, dan kita mengalami kesembuhan dan kemenangan yang kita terima. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Karena sesering kamu dapat makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesua bahwa darahnya telah memerdekakan kita? Sebelum kita meminumnya, saya minta Ibu Pauline berdoa. Haleluya. Bapak saudara di dalam Yesus HaMashiach, saat ini kami telah menjadi tempat ini. Kami boleh mengangkat anggur, kami mengingat darahmu yang tercurah bagi kami, dan darahmu yang akan menyempurnakan kami. Maka kami akan meminum menikmati darahmu yang kudus, supaya kami disempurnakan, Amin Tuhan. menangkan, dan kami senantiasa disatukan di dalam kasih Yesus HaMashiach, supaya kami dan kalau Yesus HaMashiach satu, Engkau ada di dalam kami dan Iya. kami ada di dalam Yesus HaMashiach. Kami akan meminum cawan ini, Tuhan, kami akan meminum darah anggur ini, Tuhan, untuk mengingatkan kami bahwa kami telah disatukan di dalam Amin. Haleluya. Mari saudara kita meminumnya dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih Bapak. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku Kami percaya. Istri kita bagian daripada Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.